Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Liufron dan rekan saya Willy Arianto dan rekan saya Sudarisno Supianto. Di sini saya akan membahas materi kecerdasan buatan, di mana di dalamnya ada metode KN, ada K-means clustering, dan ada artificial neural network. Untuk penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Arianto. Di sini saya akan menjelaskan artificial neural network dalam kecerdasan buatan. Apa itu artificial neural network? Artificial neural network atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu cabang dari pembelajaran machine learning yang terinspirasi dari kerja otak manusia. ANN dirancang untuk mengenali pola dan hubungan dalam data melalui proses belajar dari pengalaman, mirip seperti cara manusia belajar. ANN merupakan dasar dari banyak sistem cerdas saat ini, termasuk teknologi deep learning, pengolahan data citra, pengenalan suara, hingga pengambilan keputusan otomatis. Konsep dasar ANN. ANN terdiri dari sekumpulan unit pemroses sederhana yang disebut neuron buatan, yang terhubung satu sama lain membentuk jaringan. Struktur dasar terbagi dalam 3 lapisan utama. Yang pertama, input layer, tempat masuknya data ke jaringan. Dan yang kedua, hidden layer, lapisan tersembunyi di mana proses komputasi terjadi bisa lebih dari satu. Yang ketiga, output layer, menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Setiap neuron memiliki bobot dan bias yang akan disesuaikan selama proses pelatihan agar hasil prediksi mendekati kenyataan. Cara kerjasama ANN secara sederhana. Yang pertama, forward propagation. Data masuk melalui input layer, ditransformasikan melalui hidden layer menggunakan fungsi aktivasi. Keluar di output layer sebagai hasil prediksi. Yang kedua, loss function, mengukur seberapa jauh prediksi dari target yang benar. Yang ketiga, back propagation, menghitung error dan memperbarui bobot menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent agar error berkurang. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi memberikan non-linearitas sehingga jaringan bisa menyelesaikan masalah kompleks. Beberapa fungsi yang umum digunakan. Yang pertama, sigmoid. Yang kedua, value. Yang ketiga, fed. Yang keempat, softmax untuk klasifikasi multi kelas. Kelebihan dan kekurangan ANN. Kelebihan ANN yang pertama, mampu menangani data dalam jumlah besar dan kompleks. Yang kedua, fleksibel dalam berbagai aplikasi citra, teks, suara. Yang ketiga, mampu belajar hubungan non-linear antar variabel. Yang keempat, dasar dari model deep learning modern. Kekurangan ANN, butuh data yang sangat besar untuk hasil optimal. Yang kedua, proses pelatihan bisa sangat lama dan memerlukan komputasi tinggi. Yang ketiga, cenderung sulit untuk dijelaskan black box. Yang keempat, rentan terhadap overfitting jika tidak dikontrol dengan baik. Aplikasi ANN dalam dunia nyata. Kesehatan, prediksi penyakit dari citra medis, misalnya MRI. Yang kedua, keuangan, deteksi penipuan transaksi. Yang ketiga, transportasi, sistem pengenalan lalu lintas dan kendaraan. Yang keempat, pengenalan wajah dan suara, teknologi biometrik. Yang keempat, e-commerce, rekomendasi produk secara otomatis. ANN dalam kecerdasan buatan. Dalam perkuliahan, AI ANN biasanya diajarkan setelah topik supervised learning seperti KNN dan precision, karena ANN membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang pertama struktur model yang lebih kompleks, yang kedua proses pelatihan yang bertahap, yang ketiga optimasi dan fungsi loss. ANN adalah fondasi penting sebelum ke pembahasan deep learning dan arsitektur canggih seperti konvolusional neural network dan recurrent neural network (RNN). Simbolnya, artificial neural network adalah jantung dari banyak sistem AI modern. Meskipun awalnya sederhana, ANN dapat dikembangkan menjadi sistem yang sangat kompleks dan kuat.
Memahami cara kerja ANN adalah langkah besar untuk menguasai kecerdasan buatan dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi cerdas masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.